Istilah e-commerce tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Wujud perkembangan teknologi di bidang ekonomi ini nyatanya memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Mungkin tidak kita sadari, tapi banyak yang bisa dikaji dari fenomena ini. Salah satunya dari aspek budaya, yaitu kebiasaan masyarakat masa kini yang mengalami perubahan. Saya, Najwa Haura, dengan NIM B05230057, dalam video ini akan membahas mengenai fenomena perubahan budaya yang terjadi di sekitar kita, yaitu budaya jual beli melalui e-commerce yang mengubah gaya jual beli secara langsung yang dapat kita lihat pada kasus respon pedagang Tanah Abang yang menolak bahkan meminta e-commerce untuk ditutup. Walaupun interaksi jual beli secara langsung masih dilakukan, tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa dominasi e-commerce sangat terasa. Niaga elektronik atau biasanya disebut dengan e-commerce merupakan suatu aktivitas jual beli barang atau jasa secara online melalui internet yang dilakukan tanpa perlu tatap muka secara langsung. Di Indonesia, e-commerce mengalami perkembangan pesat, terutama selama pandemi COVID-19. Di mana pandemilah yang memicu perubahan perilaku belanja masyarakat yang sebelumnya masih menggunakan sistem tunai atau transaksi langsung di tempat, sekarang sudah mulai beralih ke sistem transaksi secara digital. Dalam hal ini, saya akan membahas perubahan budaya masyarakat akibat e-commerce menjadi 5 poin utama. 1. Budaya belanja dari interaksi sosial ke transaksi digital. Dahulu, belanja identik dengan bertemu pedagang dan menawar harga secara langsung. Namun, pandemi COVID-19 ini memaksa pergeseran budaya dari interaksi langsung ke digital. Pembatasan sosial dan mobilitas seperti lockdown membuat masyarakat tidak lagi berbelanja secara langsung di toko, ataupun dalam konteks ini adalah pasar Tanah Abang. Sehingga e-commerce menjadi solusi utama untuk memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus keluar rumah bagi masyarakat pada saat itu dan juga sampai sekarang ini. Akibat pandemi, masyarakat cenderung memilih transaksi tanpa kontak fisik demi alasan kesehatan, yang dimana kebiasaan ini kemudian ikut terbawa ketika masa pandemi selesai. Kebiasaan baru ini juga didukung dengan perkembangan teknologi yang memudahkan manusia, yang dimana kemudahan, efisiensi, dan privasi menjadi keinginan semua orang. Dalam hal ini mendukung implementasi dari teori evolusioner, yaitu masyarakat secara bertahap meninggalkan cara lama yang dianggap kurang efisien dan beralih ke sistem yang baru. Pengalaman berbelanja online yang lebih privat ini memperkuat budaya individualisme dalam masyarakat, sehingga mengurangi nilai sosial dalam masyarakat. Pada poin kedua, yaitu budaya menjual dari pasar ke toko virtual. Dalam aktivitas menjual, penting untuk membangun interaksi dengan konsumen dan membangun identitas dagangnya. Identitas dagang identik dengan kasat oleh indera, salah satunya bisa dilihat pada fisik tokonya. Dulu, penjual sangat bergantung pada lokasi dagangnya, seperti pasar atau ruko untuk menjangkau pembeli. Lokasi dagang ini menjadi faktor penting untuk menarik konsumen. Tanah Abang menjadi lokasi yang amat strategis pada masa itu. Namun sekarang, toko tak harus berbentuk fisik, bahkan toko virtual dapat menjangkau konsumen tanpa batasan jarak. Hal ini yang menjadi keunggulan toko virtual atau marketplace, karena tentunya dapat meminimalisir pengeluaran biaya sewa tempat. 3. Budaya konsumsi, dari kebutuhan ke keinginan. Berbelanja kini bukan lagi soal pemenuhan kebutuhan, tetapi mulai beralih menjadi suatu simbol yang dapat menunjukkan status sosial seseorang. Perubahan ini mendorong orang-orang untuk menunjukkan citra diri mereka, yang dimana melihat dari perubahan tujuan aktivitas berbelanja, masyarakat kini cenderung konsumtif. Gaya hidup konsumerisme selama dominasi e-commerce ini semakin menjadi-jadi dengan adanya diskon, flash sale, dan iklan yang mendorong impulsivitas konsumen untuk membeli. Yang dimana ini merupakan bentuk contoh dari teori konstruktivis dan fungsionalis. 4. Budaya informasi dari rekomendasi lisan ke algoritma.
Perubahan budaya lainnya dapat dilihat dari cara masyarakat memperoleh informasi dalam aktivitas jual beli. Dulu masyarakat biasa mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut keluarga atau teman terdekat bahwa ada barang bagus di Tanah Abang. Meski zaman sekarang masih sama, bedanya hanya pada bentuk penyajiannya saja, yaitu dengan bentuk review atau ulasan yang berguna untuk membangun citra dan kepercayaan konsumen. Selain itu, algoritma dari aplikasi juga menjadi alat bantu untuk merekomendasikan. Alat bantu lainnya adalah sistem filter yang membantu konsumen menyaring pencarian mereka. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa e-commerce mengubah budaya masyarakat menjadi lebih teliti dalam mencari informasi terkait barang atau jasa yang mereka beli, tanpa harus mendatangi secara langsung. Dan pedagang di Tanah Abang pun mengalami kesulitan untuk menyesuaikan perubahan ini. 5. Budaya, waktu, dan ruang dari terikat ke fleksibel. Fleksibilitas menjadi ciri dari kemajuan teknologi digital. E-commerce memungkinkan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, berbeda dengan aktivitas jual beli di pasar Tanah Abang yang dibatasi oleh jam operasional dan juga jarak toko. Budaya bekerjanya pun ikut berubah dan menciptakan budaya multitasking, di mana karyawan e-commerce tidak harus pergi ke toko. Mereka bisa bekerja dengan sistem remote working. Mereka bisa sambil melakukan aktivitas mereka lainnya. Bentuk interaksi mereka dengan konsumen kini melalui layar ponsel saja, seperti dengan melakukan live streaming. Perubahan kondisi ekonomi di Indonesia ini membuat masyarakat baik pembeli maupun penjual membutuhkan adaptasi. Dari pasar Tanah Abang yang ramai menjadi layar yang sunyi. Dari tawar-menawar pembeli menjadi klik yang instan. Semua perubahan ini membutuhkan waktu untuk dapat diterima masyarakat. Tidak semuanya dapat dengan mudah menerima perubahan ini. Di balik kemudahan dan fleksibilitas, kita ditantang untuk tak kehilangan arah. Pedagang di Tanah Abang contohnya. Mereka mengalami penurunan omset dan bahkan gulung tikar karena kehilangan minat para pembeli karena besarnya persaingan dengan e-commerce baik dari harga maupun fleksibilitasnya. Tapi perubahan bukan akhir. Ini adalah titik tolak saat budaya lama menyesuaikan dengan budaya digital, dengan dunia digital. Harapan baru bisa tumbuh asal diiringi dengan adaptasi, solidaritas, dan narasi yang menarik masyarakat. Terima kasih semua telah menyaksikan